Apa-apaan ini? Orang buta juga datang untuk ikut seleksi. Melebih-lebihkan diri sendiri. Dia di sini untuk mempermalukan diri sendiri kan? Benar bahwa ketika hutan itu besar, segala jenis burung muncul. Naga bermata satu juga bisa ikut memanah. Feng Tua, Rusul sang pelatih tim provinsi. dia adalah orang yang kubicarakan. Jenius menembak. Pak Tua Feng pelatih tim nasional. The film was translated and narrated by M Media. Seorang jenius. Seorang jenius sekali dalam Siabat. Tempat ini tidak layak untuknya. Aku ingin membawanya keluar untuk mengharumkan nama negara. Dia adalah sang juara. Hadirin sekalian, selamat datang di ajang olahraga edisi ke-58 di lokasi pertandingan final. Sekarang yang masuk adalah dari negara naga, Li Sisi. Sepuluh poin, 10 poin lagi. Juara kita berasal dari negara naga Li Sisi. Ayah, aku berhasil. Aku sukses. Ayah, aku berhasil. Aku sukses. Sisi, aku kembali. Syukurlah kau kembali. Rumah kita sedang direlokasi. Kita punya uang untuk mengobati matamu sekarang. Benarkah? Ya, Berhenti bicara omong kosong. Dana relokasi ini, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. kenapa kepala desa? Kami juga warga desa. Perilaku putrimu tidak pantas. Dia sudah merusak reputasi keluarga Li. Dia sudah mempermalukan leluhur kita. Dan kau masih mau uang. Kamu bicara omong kosong. Kami punya bukti. Nah, keluarkan buktinya. Biarkan semua orang melihat betapa bejatnya wanita ini sebenarnya. Lihat para penduduk desa. Bahkan ada di koran. Seorang yang tidak pantas. Pelacur jalanan. Gadis desa bermarga Li bernama Si. Menempuh ribuan men untuk bekerja di ibu kota provinsi. Tak disangka menjadi gadis yang jatuh. Li Sisi, kamu berbohong kepada semua orang. Kamu berbicara tentang uji coba seleksi tim provinsi. Tapi kamu pergi ke kota untuk menjual diri. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ini bukan aku. Masih mencoba berdebat. Li Dawei, putrimu, sudah liar sejak kecil. Membawa ketapel sepanjang hari. Menembak benda-benda. Semua orang di desa ini mengetahuinya. Benarkan semuanya. Li Sisi, kami bahkan mengumpulkan uang untuk biaya perjalananmu waktu itu. Tidak pernah menyangka kau akan pergi ke provinsi untuk menjual daging. Li Dawei, ternyata putrimu adalah seorang. Dana relokasi ini, apa kau masih punya muka untuk memintanya? Sungguh, kembalikan biaya perjalanan kami. Li Dawei, kau melahirkan seorang putri yang tidak hanya buta, tapi juga pergi menjual diri. Tepat sekali, dia benar-benar mempermalukan desa keluarga Li kita. Kehilangan muka. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Hina putriku. Hinaan, apa yang kami katakan, semuanya adalah kebenaran. Putrimu, buta. Bagaimana itu mungkin untuk berpartisipasi dalam uji coba seleksi tim provinsi? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Jika dia bisa pergi memanah, pasti babi bisa terbang. Kamu, Putrimu, membawa aib bagi keluarga Li kita. Dan bahkan lebih,
mempermalukan seluruh desa. Li Dawei, keluargamu tidak pantas berbagi uang ini. Aku sudah memutuskan, dana pembongkaran ini akan diberikan seluruhnya kepada saudaramu Li Daming. Kepala desa, kau tidak bisa melakukan ini. Ayah, ayah bangun. Ayah, Kami. Kau ingin mengambil dana pembongkaran baik. Putrimu tidak bermoral. Bahkan sampai menjual diri. Mempermalukan seluruh desa. Ini semua karena kau. Sebagai seorang ayah, gagal mendidik putrimu dengan benar. Menurut aturan klan, dia harus ditembuk 100 kali. Jika kau tidak mau menerimanya itu, juga tidak masalah. Bawa ini, putrimu yang kotor ini. Dan ini hala. Lei Hongfu. Cedera kaki ayahku belum sembuh. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Aku bersedia menerima pukulan ini demi ayahku. Jika kamu ingin memukul seseorang, pukul aku. Aku jijik. Memukulmu hanya akan memotori tanganku. Sisi, jangan berdebat lagi. Apapun yang mereka katakan itu benar. Semuanya salah ayah. Ayah, bukan begitu ayah. Jangan bicara lagi. Ayah mengerti segalanya di dalam hatinya. Kau sangat membutuhkan uang ini untuk mengobati matamu. Kau masih perlu menikah. Patuhlah. Minggir. Siapkan hukum keluarga. Ayah, ayah. Leluhur dan nenek moyang di atas. Hari ini Li Dawei telah gagal membesarkan putrinya dengan benar. Membawa aib bagi keluarga Li kita. Menghina martabat leluhur kita. Hari ini kami secara khusus memberlakukan hukum keluarga. Sebagai peringatan bagi yang lain. Lei Hongfu. Jika kamu ingin memukul, pukul aku. Jangan pukul ayahku. Ayah, Karena mempermalukan wajah keluarga Li. Membawa aib bagi leluhur Li kita. Tambukan ketiga. Lei Hongfu. Ayah, aku tidak akan mengobati mataku lagi. Kita tidak butuh uang ini lagi. Berhenti memukul, berhenti memukul. Tidak. Aku harus mendapatkan uangnya untuk mengobati matamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Ayah, Dasar kau bajingan tak tahu diri. Membiarkan putrimu keluar dan menjual diri. Dan kau masih mau uang. Sebagai kakakmu, aku malu padamu. Lihat saja, aku akan mencambuknya sendiri. Li Daming. Berhenti. Kamu memfitnahku bilang aku pergi menjual diri. Dan kamu bilang aku tidak masuk tim provinsi. Tapi bagaimana jika aku benar-benar berhasil? Dan aku bahkan memenangkan The film was kejuaraan dunia. translated Apa yang akan and kamu lakukan? Daming, lakukan. Ayah. Ayah, ayah, ayah. 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 Kamu bilang kamu ingin aku sukses. Aku berhasil. Kita tidak butuh uang ini lagi. Ayah, kita ke rumah sakit untuk mengobati penyakitmu, baiklah. Ayah. Aku tahu. Itu karena kau mengkhawatirkanku. Kau berbohong. Ayah harus mendapatkan uang ini untuk mengobati matamu. Bangun. Biarkan mereka memukul. Dasar kau jalang cukup tangguh. Setelah begitu banyak cambukan, bahkan tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan. Kalian monster tak berhati. Akan menghadapi pembalasan. Aku adalah juara dunia. Berpura-pura. Seseorang sepertimu yang bahkan tidak bisa masuk tim provinsi. Jika kamu adalah juara, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Cepat, cepat, cepat. Desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Cepat. Para penonton yang terhormat, desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Sekarang, kami telah tiba di desa keluarga Li. Berita bagus. Desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Apa? Desa kita telah menghasilkan juara olimpiade. Kompetisi panahan selalu menjadi titik lemah bagi tim negara naga. Juara olimpiade kali ini adalah kebanggaan negara naga. Siapa yang memiliki keterampilan memanah terbaik di desa keluarga Li? Keterampilan memanah putraku adalah yang terbaik. Kepala desa bisa bersaksi untuk ini. Benar sekali. Itu keponakanku yang baik. Li Banteng. Ya, Karena hal ini, perusahaan multinasional global, Mahkota Group, akan menawarkan biaya endorsement 30 juta. 30 juta. Bukankah itu berarti kita bisa beternak beberapa ribu babi? Nah, kamu juara olimpiade ini. Benar-benar terlalu berharga. dasar kau wanita bodoh. Dengan putra kita yang begitu sukses, mengapa kau masih beternak babi? Menurutku kaulah babi itu. Kamu, 30 juta.
Cukup untuk kita seumur hidup ini. Untuk dibelanjakan. Aku sudah lama melihat bahwa Bang Chen adalah naga di antara manusia. Tidak menyangka. Begitu cepat, dia akan menjadi juara Olimpiade. Ini benar-benar membawa kemuliaan bagi leluhur kita dan membawa kehormatan bagi negara. Makam leluhur keluargamu mengeluarkan asap hijau. Benar, sangat bangga padamu. Kepala desa, kau terlalu memujiku. Li Hongfu, kau tidak membedakan benar dan salah, mengabaikan aturan klan. Kau tidak pantas menjadi kepala desa-desa keluarga Li. Kurang ajar. Li Dawei, lihat. Gadis kecil yang kau besarkan tidak menghormati orang tua. Sebagai ayahnya, kejahatanmu berlipat ganda. Prajurit, terus pukul dia untukku. Pukul dia sampai mati. Hentikan, jika aku benar-benar bisa mengeluarkan medali emas Olimpiade, apa yang akan kau lakukan? Kau benar-benar tidak akan percaya. Sampai kau melihat peti mati. Keponakan Bai, kau cepat pulang dan bawa medali emas itu. Biarkan mereka melihat. Kepala desa. Dengarkan saja kepala desa. Nanti, kita akan kembali dan mengambil medali emas itu. Jika Li Sisi tidak bisa menunjukkan medali emas itu, kalian pasangan Ayan dan anak perempuan akan dihukum dan dicambuk dan dihapus dari daftar marga. Bagaimana menurutmu? Kepala desa, ini semua salah kami. Sisi, cepat minta maaf kepada kepala desa. Berlutut dan minta maaf. Kalau begitu mari bertaruh. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kau kalah, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada ayahku. Bagaimana mungkin saya kalah? Kamu bahkan tidak bisa masuk tim provinsi. Kamu orang buta bodoh. Mungkinkah kamu adalah juara? Baiklah. Aku percaya pada Bang Chen. Jika dia kalah, aku akan bergabung dengannya. Berlutut di depan aula leluhur. Dan biarkan kau ayah yang tidak berguna ini memukuli kami. Jika ada yang bersuara, mereka adalah orang tua dari lubang jamban. Baiklah. Aku menunggumu melakukannya. Kau. Saya Huang Tianxiang, Huang Tianxiang, Presiden Umum Grup Mahkota. Presiden Umum Mahkota Group. Anda, siapa di antara kalian yang juara Olimpiade? Dia. Itu dia. Adalah anakku. Dia adalah juara Olimpiade. Dia adalah juru bicara yang kamu cari. Ya, ini saya. Saya dengar begitu Anda memenangkan kejuaraan. Anda langsung kembali, tanpa melakukan wawancara sekalipun. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan orangnya. Senang bertemu denganmu. Tunggu. Dia palsu. Aku adalah juara Olimpiade. Li Sisi, apa kau bosan hidup di depan Presiden Umum Wan? Kau berani berbicara begitu, Lia? Apa kau mencari mati? Dari mana datangnya orang buta ini? Ini adalah juara panahan Olimpiade. Jangan The menghalangi film was kami membahas hal translated penting. and Presiden Umum narrated Wan. by M Media. Gadis ini adalah pembohong ulum. Baru saja dia masih keras kepala. Mengatakan dia punya medali emas Olimpiade di tangannya. Berhenti membuang waktu dengannya. Kepala desa benar. Bukankah kau punya medali emas Olimpiade? Mengapa kau tidak mengeluarkan medali emas itu? Baiklah. Bukankah putramu juga mengatakan dia juara Olimpiade? Biarkan dia mengeluarkannya dulu. Aku takut. Jika aku mengeluarkannya duluan, dia tidak akan punya kesempatan untuk pamer. Keponakan Bai, cepat keluarkan medali emas itu, agar penipu ini akan diam sepenuhnya. Benar adik kecil. Cepat keluarkan medali emas itu. Aku belum pernah melihat medali emas Olimpiade yang legendaris itu. Mereka mungkin belum pernah melihat medali emas Olimpiade juga. Jangan khawatir, adik kecil. Sebelum datang ke sini, pihak grup sudah memutuskan untuk memastikan juara Olimpiade tidak akan menderita ketidakadilan apapun. Ada apa adik kecil? Cepat keluarkan medali emasnya. Berhentilah berpura-pura Li Bang Cheng. Kau sama sekali bukan juara Olimpiade. Dan kau tidak punya medali emas apapun. Siapa bilang saya tidak? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah yang legendaris. Medali emas Olimpiade. Buka matamu. Dan lihatlah baik-baik, anakku. Ini adalah yang asli. Medali emas Olimpiade. Bagaimana si buta kecil? Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? Seperti yang diharapkan dari yang legendaris. Medali emas Olimpiade. Sekali lihat saja. Dan kau bisa tahu itu terbuat dari emas murni. Itu medali emas. Akhirnya melihat medali emas. Si buta mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Seorang wanita sepertimu, yang bahkan tidak bisa lolos ke tim provinsi. Kamu mungkin belum pernah melihat medali emas Olimpiade seumur hidupmu kan? Kepala desa, sekarang hasilnya sudah ditentukan. Bukankah sudah waktunya untuk memenuhi taruhan? Itu benar. Medali emasnya sudah keluar. Li Sisi, cepat dan berlututlah bersama ayahmu dan terima hukuman. Kalian semua benar-benar bodoh tanpa harapan. Dipermainkan seperti orang bodoh. Dan masih tidak tahu apa-apa. Medali emas ini palsu. Kamu
Kamu bilang medali emas anakku palsu. Kalau begitu kamu punya yang asli padamu kan? Benar sekali. Jika kamu bisa mengeluarkan medali emas, aku akan makan yang ini. Baiklah. Jangan sampai kau menyesal. Siapapun yang menyesal adalah cucu. Baiklah, tapi kalian para kucu. Nenek tidak mengakui, karena kalian tidak pantas. Lihat, apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi, terus bicara. Ini adalah medali emas Olimpiade yang asli. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia seorang juara Olimpiade? Medali emasnya ini palsu. Benar, medali emasnya ini palsu. Medali emasnya ini dipalsukan. Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Apakah yang ini juga palsu? Kamu benar-benar punya medali emas. Yang ini juga palsu. Bagaimana dengan yang ini? Apakah semua ini palsu? 3 medali emas. Sudah berakhir. Kita menyinggung seorang juara Olimpiade. Apa yang kubilang? Sudah kubilang sejak lama. Sisi adalah yang asli. Juara Olimpiade. Kalian sebenarnya tidak percaya padaku. Diam. Kau yang paling keras saat itu. Mungkinkah dia yang asli? Juara Olimpiade. Bagus. Jadi kau penipu. Beraninya kau menipu mahkota grup. Penjaga. Tuan Huang tolong selamatkan aku. Ini tidak mungkin. Meskipun dia seorang juara Olimpiade, bagaimana dia bisa punya begitu banyak medali emas? Itu palsu. Itu pasti palsu. Tidak mungkin. Satu orang, kok bisa menang banyak emas sendirian? Miliknya palsu. Miliknya menggunakan magnet yang bisa mengangkatnya. Lihat. Sudah kubilang medali emasnya. Palsu kan? Medali emas asli. Bagaimana bisa tertarik oleh magnet? Anakku adalah juara Olimpiade yang asli. Bodoh. Siapa yang memberitahumu? Medali emas Olimpiade terbuat dari emas murni. Li Sisi, kau masih membantah. Medali emas. Kalau begitu itu pasti terbuat dari emas. Kau memasukkan medali emas. Dan kau membuat The film was 3 buah translated sekaligus. and narrated by M. Kulihat kau Media. tidak punya hukum. Hentikan. Merasa bahwa hanya mengandalkan medali emas tidak cukup untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Bagaimanapun dukungan ini sangat penting bagi kelompok kita. Bukti-buktinya bukankah sudah di depan kita? Apalagi yang perlu ditentukan? Presiden Huan, apa maksudmu? Untuk menghargai mereka yang telah berjasa, negara naga secara khusus membangun Villa Mawar untuk sang juara di distrik Tianfu yang paling makmur. Dan pintu villa hanya bisa dibuka oleh juara yang asli. Keponakan Bai, cepat bawa kami melihatnya. Ngomong-ngomong, itu juga akan menenangkan Presiden Huan. Kepala desa ini Dia tidak berani. Karena dia hanyalah bukan juara Olimpiade. Dia tidak bisa membuka pintu villa itu. omong kosong. Aku akan pergi. Kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu ayo pergi. Tapi sebaiknya kau ingat. Bagaimana kau menindas ayahku hari ini? Segera. Aku akan membuatmu mengembalikannya satu persatu. Kau pikir aku tuan mudamu ini tumbuh besar karena ketakutan? Baguslah kalian berdua setuju. Siapapun yang bisa membuka pintu villa itu maka 3 juta tadi akan diberikan kepadanya. Bukan hanya itu, 70 juta sisanya juga akan ditransfer ke kartunya. 70 juta. Pergi. Tentu saja kita akan pergi. Memperkenalkan, Kau bilang aku juara palsu. Dan kau juara asli. Kau bahkan tidak akan tahu situasi rumahmu sendiri, bukan? omong kosong. Tentu saja aku tahu. Villa ini meliputi area seluas beberapa ratus, beberapa ribu meter persegi. Di dalamnya ada pohon, ada rumput dan ada tanah. Apa? Juara? Bicaralah. Aku agak tuli dan tidak bisa mendengar. Ada pohon dan rumput. Kenapa kau tidak bilang ada udara juga? Biar ku beritahu semua orang. Villa ini terletak di tepi sungai Tianfu.
Mengadopsi. Konsep kreatif kesatuan manusia dan alam. Luas total. Sekitar 3.940 meter persegi. Dengan taman pribadi. Dan kolam renang pribadi. The film Benar. was translated and narrated Itu by benar. M Media. Ya tepat sekali. Tepat sekali. Seolah aku butuh kau memberitahuku. Kakak Lin, mengapa kau terlihat tidak akrab dengan rumahmu sendiri? Sebaliknya Nona Li ini mengetahui villa itu seperti punggung tangannya. Sudah kubilang sejak lama. Dia bukan juara olimpiade. Kalian tertipu. Tidak bukan ini. Bukan Presiden Huang. Putra memuaskan dahaganya. Bukan. Putraku barusan. Dia sedikit bingung. Jangan percaya gadis itu. Apa yang dia katakan barusan? Dia hanya menguping. Saat kami mengobrol di sana, dia mendengar. Kamu si bocah buta ini. Beraninya kamu menguping. Lihat saja aku akan memotong telingamu, aku akan. Seluruh villa ini milikku. Apa aku perlu menguping? Adapun kalian, jika bukan untuk membuktikan, kalian gak akan sempat jalan ke gerbang utama. Kesempatan. Li Sisi, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Sebentar lagi akan kubuat kau menangis. Begitukah? Kalau begitu, karena kau sangat mampu, kenapa kau belum membuka pintunya? Awalnya aku ingin membiarkanmu si idiot buta ini. Dan itu, orang tua tak berguna milikmu. Bernapas beberapa saat lagi. Sekarang, kau menggali kuburanmu sendiri. Nak, jangan khawatir. Bibimu bekerja di Villa Distrik Tianfu sebagai petugas kebersihan. Mendapatkan kartu bukan masalah. Buka lebar-lebar mata butamu dan perhatikan baik-baik. Mengapa tidak terbuka? Apa yang kau lihat? Nonton kamu malu-maluin. Ini tidak mungkin. Berhenti menggesek. Kartu milikmu itu. Kartu yang dipakai petugas kebersihan. Itu hanya bisa membuka pintu sekali sehari. Tapi yang satu ini milikku. Adalah yang asli. Apel, sebaiknya kau memberiku penjelasan. Keponakan, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah itu benar seperti yang dia katakan? Kartu milikmu itu adalah kartu sementara untuk petugas kebersihan. Tidak mungkin. Pintunya pasti rusak. Pintunya pasti rusak. Li Bangcheng, apa yang kau lakukan? Enya, apa salahnya aku menendang pintuku sendiri? Keluar. Biarkan aku memperingatkan Emal. Pintu ini berbeda dari sistem keamanan. Jika kau tidak berhenti, kau akan mencari kematianmu sendiri. Aku mendorong pintuku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Alarm keamanan. Nah. 4. Apa sebenarnya yang terjadi? 3. Benar-benar menembak kakimu sendiri. Rasakan. 2. Gadis sialan, apa yang kau pura-purakan? Pintu ini rusak. Bisakah kau membukanya? 1. Kau seluruh keluarga. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Mengapa kau tidak berpura-pura lagi? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membuka pintu hanya dengan mengambil kartu apapun? Apa kau menganggap kami bodoh? Panggil seseorang. Bawa kemari binatang kecil ini dan ayahnya. Tangkap mereka. Jambukan tadi belum selesai. Binatang kecil, kenapa kamu tidak cepat berlutut dan menerima kematian? Pintunya terbuka. Ini, bagaimana ini mungkin? Berhenti memukul. Jangan berhenti. Pukuli mereka dengan keras.
Pukuli mereka sampai nonali. Baru berhenti kalau sudah puas. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya nonali. Sisi, bagaimana kalau kita biarkan saja mereka? Ayah, ayah terlalu berhati lembut. Ayah lupa apa yang baru mereka menggertak ayah. Aku memberitahumu, jangan lupakan taruhanmu sendiri. Berlutut dan akui kesalahanmu. Hukuman keluarga menanti. Tapi, ini, Baiklah ayah, dengarkan aku. Ikutlah ke rumah sakit denganku dulu. Hei Sisi. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Apa yang kalian ributkan? Anda adalah baru saja menerima alarm. Sistem keamanan mengalami malfungsi. Saya datang untuk memperbaiki pintu. Apel. Ini malfungsi sistem keamanan. Ini. Juara ini palsu. Baiklah kalau begitu, kau jalang kecil. Berani membuatku menderita hukuman hukum keluarga. Lihat saja aku akan menguliti kulitmu. Apa-apaan ini? Li Sisi. Mati saja. apa yang ingin kamu lakukan? Sisi, cepat pergi. Putrimu menyamar sebagai juara Olimpian. Sangat memberontak. Seharusnya diseret keluar dan ditenggelamkan dalam kandang babi. Kepala desa. Orang buta celaka ini. Lidah tajam. Kita berdua. Mari kita lihat kemampuan sebenarnya. Maksudmu, kompetisi panahan. Itu benar. Bukankah kau seorang juara Olimpian? Kenapa? Kau takut padaku hanya seorang udik desa. Sisi, jangan gegabah. Sepupumu, orang itu jahat. Jangan bersaing dengannya. Ayo pulang. Ayah, aku tidak akan kalah. Bicaralah, bagaimana kau ingin berkompetisi? Harus kukatakan, demi sedikit, wajah dan martabat konyol itu. Kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri lagi. Kita akan bertanding dengan 3 anak panah. Siapa yang mengenai lebih banyak, maka dia menang. Sisi, kamu tidak boleh setuju. Ayah, menjadi lemah dan menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Dulu bagaimana? Mereka menggertak ayah. Aku mengingat semuanya. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Ayah tahu, kamu berbakti. Tapi, Ayah, ketika aku berumur 3 tahun, aku menembak ayam di halaman. Pada usia 10 tahun, aku bisa berburu di pegunungan. Setiap tembakan mengenai sasarannya. baiklah. Hati-hati. Hati-hati. Kau yang harus hati-hati. Sendiri. Tembakan kita ini adalah ujian The film was keberanian. translated and narrated by M Media. Mari kita bertanding seperti ini. Apel. Takut. Jika kau ingin berkompetisi panahan, lakukan saja. Mengapa harus menggunakan metode licik ini? Panas menjadi putraku. Sangat cerdas. Ini lebih seru. Kenapa kau tidak bicara? Takut ya? Takut. Kalau begitu berlututlah dan akui kekalahan. Berkokok seperti ayam jantan. Berteriaklah dengan keras. Aku bukan juara dunia. Aku jalang kecil. Sisi, meskipun ayah tidak berguna, tapi ayah bersedia melakukan apa saja untukmu. Kakak kedua. Ada sesuatu yang perlu kuberitahu padamu. Pedang dan pisau tidak punya mata. Kau tetap harus berhati-hati. Dia mencari kematiannya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain.
Ketika menjadi seseorang, seseorang harus tahu batasannya sendiri. Adapun wanita, mereka harus tinggal di rumah dan membesarkan anak. Jangan mencoba menjadi kuat. Kamu. Putri, ayo. Ayah percaya padamu. Panah, Panah, terus panah. panah, Tembak cepat. Terus panah. takut, Berlututlah dan akui kekalahan. Apa kau masih bertanding? Takut. Kalau begitu menyerahlah dengan cepat. Jangan buang waktu. Ayah percaya padamu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu akurat? ayah. Ini tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pergi sendirian untuk bekerja sebagai pelacur. Bagaimana mungkin? Sangat akurat dengan tembakan itu. Mengapa tidak mungkin bagiku? Kau yang menetapkan aturan ini. Kau yang memilih cara permainan ini dimainkan. Apa? Apa yang kau lakukan sekarang? Mencoba mengingkari. Aku. Kau pasti hanya menebak. Jangan terlalu sombong. Putraku belum bertanding. Dan kita masih belum tahu siapa yang akan menang atau kalah. Benar. Aku belum bertanding. Belum kalah. Tunggu. Sepupu. Aturan-aturan ini. Mengapa kau tidak mengikutinya sendiri? Aku membuat aturan untukmu. Aku tidak pernah bilang, aku harus menembak seperti itu. Kau. Tepat sekali. Tepat sekali. Kamu hanya bodoh. Jangan menyalahkan orang lain. Kau tidak tahu malu. Penipu. Apa yang kamu katakan? Jangan memfitnahku. Anakku. Kapan dia pernah mengatakan, dia akan mengikuti aturanmu yang rusak? Sejujurnya. Kekanak-kanakan. Bukankah kau bilang, kau adalah juara olimpiade? Bilang aku palsu? Dan menyuruhku berkokok seperti ayam jantan. Apa? Apakah kau sekarang takut? Tidak bisa melakukannya. Chip nyali. Yang The paling film was kubenci adalah translated diberitahu and aku tidak narrated bisa. by M Media. Ayo. Bukan. Nah. Kau benar-benar akan menimpakannya padaku. Ayah. Bagaimana kalau ayah berkorban sedikit? Bagaimana kalau ibu coba, istri? Dia anakmu. Jika kamu tidak pergi, siapa lagi? Kamu. Pergi. Pergi. Kau. Pergi. Ayah. Bang Chen. Kau. Aku ayahmu. Aku tahu. Lanjutkan. Aku ayahmu. Aku tahu. Aku tahu kau ayahku. Li Sisi, kau ini.
Tapi aku pamanmu dari pihak ayah. Kakak ayahmu. Kau bahkan tidak akan mengampuniku. Apa kau punya? Sisa kemanusiaan. Li Daming, dulu, ketika kau mempermalukan ayahku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah pamanku, ketika kau demi keinginan egoismu sendiri, merusak masa depanku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah paman tertuaku, kau memfitnahku, ketika kau menjebakku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah paman tertuaku. Aku. Lagi pula, kalian berdua, bukankah kalian yakin dengan kemampuan putra kalian, panahan Bang Cheng, kalian juga, yang berteriak-teriak dan berseru, untuk mengadakan pertandingan panahan. Apa? Sekarang, apakah kalian takut? Baiklah. Kalau begitu akui saja kekalahan. Kesempatan itu hilang. Kau bisa menunggu. Jika nyawamu hilang, maka kau tidak akan punya apa-apa lagi. Atau kalau tidak, istri. Dasar tua bangka. Berdiri diam di tempat. Panang. Bisa kau lakukan atau tidak? Panang. Bisa kau lakukan? Panang. Ayo tembak. Panang. Ayo Panang. Bisa kau lakukan? Bisa kau lakukan atau tidak? Panang. Cepat Panang. Bisakah kau benar-benar melakukannya atau tidak? Kau Panang. Panang. Cepat Panang. Bisa kau lakukan? Cepatlah. Ayah. Kepala desa. Mereka sudah kencing di celana karena takut. Umumkan saja hasil pertandingan. Olimpiade asli dan palsu. Kontes juara, Li Sisi. Menang. Tunggu dulu. Siapa bilang anakku kalah? Anakku sengaja meleset. Pertandingan ini tidak dihitung. Kakak ipar, hasil pertandingan ini sudah jelas keluar. Bagaimana bisa kamu mengingkarinya? Kamu, siapa yang menyangkalnya? Siapa yang tidak mau mengaku? Seperti yang semua orang tahu. Tim negara naga ini beranggotakan. Mereka semua elit nasional. Yang perlu dinilai bukan hanya aspek teknis, karakter moral juga penting. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Putri durhaka ini demi meraih kemenangan, bahkan mengambil nyawa ayahnya untuk dipermainkan. Bagaimana jika dia meleset? Maka ayahnya akan kehilangan nyawanya. Benar. Jika dia meleset, itu akan menjadi tembakan kepala. Mengerikan untuk dipikirkan. Bayangkan saja sudah takut. Tapi anakku, dia lebih memilih meleset. Kesempatan untuk menang daripada bersedia mempertaruhkan keselamatan jiwa ayahnya. Hanya bercanda. Jeti, dia sengaja menembak meleset. Benar. Seperti yang ibuku katakan, aku tidak menembak meleset. Aku takut melukai The film ayahku. was translated Bahkan 1 dari and 10.000 narrated by kecelakaan M-Media. tidak dapat diterima. Mulai putaran kedua. Kamu apa kamu? Kamu apa kamu? Tidak berani bertanding. Kalau begitu akui saja kekalahan langsung. Baik. Bagaimana panah kedua akan dikompetisikan? Li Sisi ini bermata satu. Dia hanya punya satu mata yang bisa melihat. Ketika saatnya tiba, mari kita cari proyek yang menggunakan mata dan membuatnya bergetar lebih cepat. Bocah nakal. Apa aku masih tidak bisa mengatasinya? Putaran ini perlu menambah sedikit kesulitan. Apa aturannya? Bicaralah. Hanya bersaing dalam akurasi. Tidak ada gunanya. Di medan kompetisi, kau harus menjaga pikiran tetap jernih. Melihat ke segala arah. Dan mendengar segalanya. Kepala desa akan memberikan 5 soal matematika. Sebelum meja putar berhenti berputar, tembak jawaban yang sesuai. Yang menggunakan waktu paling sedikit. Menang. Apel, kau tidak berani. Bukankah kita sudah sepakat untuk bertanding panahan? Mengapa kita bertanding matematika lagi? Mengapa semua aturan harus ditetapkan olehmu? Ini tidak adil. Begitulah dunia ini. Yang kuat membuat aturan dan menyingkirkan yang lemah.
Jika kau tidak berani, berlutut saja dan langsung mengaku kalah. Tepat sekali. Aturan-aturan ini tidak pernah ditetapkan oleh yang lama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memilih yang kuat? Jika kamu bertanya padaku, Li Sisi, kamu harus cepat berlutut dan berkokok seperti ayam jantan. Selagi banyak orang di sini, itu juga akan membantumu mempromosikan diri dan menghasilkan lebih banyak uang. Kamu. Ayah, percayalah padaku. Ayolah. Li Sisi memang punya bakat memanah, tapi dia bermata satu. Dia harus melihat masalah dari satu sisi dan berkonsentrasi memanah di sisi lain. Ini secara khusus menargetkannya kekalahan yang dijamin. Mohon dengarkan pertanyaannya. 5 ditambah 6 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 8. Benar. Waktu yang dibutuhkan 5 detik. Li Sisi, mohon dengarkan pertanyaannya. 45 ditambah 30 dibagi 8 dikurangi 615. Sama dengan berapa? Ini tidak adil. Mengapa miliknya begitu mudah, sementara milik putriku begitu sulit? Jika kamu tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan membuat alasan. Kepala desa, benar-benar adil dan jujur. 5 pertanyaan ini bervariasi tingkat kesulitannya. Pertanyaan ini, kau hanya kurang beruntung. Benar. Keberuntungan itu juga bagian dari kemampuan seseorang, mata putrimu. Bahkan surga tidak akan berpihak. Li Sisi, jika kau tidak bisa mengaku kalah saja, siapa yang memberitahumu? Kau bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Benar. Waktu yang dibutuhkan 2 detik. Bagaimana mungkin? Angka-angka serumit itu. Dia seorang udik yang belum pernah sekolah. Bagaimana mungkin dia menghitungnya dalam 2 detik? Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti sudah tahu jawabannya sebelumnya. Tepat sekali. Dia pasti curang. Dia bahkan tidak mengenali banyak huruf. Bagaimana mungkin dia menghitung jawabannya dalam 2 detik? Kau wanita kecil. Demi kemenangan, apa yang tidak akan kau lakukan? Kau ini. Benar sekali, putramu. Benar itu normal. Tapi aku benar itu curang. Baiklah, kau baru saja bilang, kepala desa itu jujur dan tidak memihak. Benar-benar adil. Apakah kau sekarang mempertanyakan kepala desa? Li Sisi, kau hanya beruntung seperti kucing buta menangkap tikus mati. Kau belum menang. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Li Sisi, dengarkan pertanyaannya. 2 ditambah 8 dikurangi 6, ditambah 5 dikurangi 4, ditambah 3 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 2, ditambah 6 ditambah 5, dikurangi 4 ditambah 3 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 1. Ini membunuhku. Sama dengan berapa? Kepala desa, ini terlalu tidak adil. Soal yang kamu berikan, apakah serumit ini? Li Sisi, semua benar. Waktu yang dibutuhkan 9 detik. Menang. Sisi, kamu menang. Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia si buta. Bagaimana mungkin dia melihat begitu cepat? Mungkinkah saat aku menulis soal-soal itu, Li Sisi melihatnya? tepat sekali. Putraku berbakat sejak lahir. Selalu melakukan segalanya dengan benar. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang bermata satu? Hal yang absurd seperti itu. Penduduk desa, apa kalian percaya? Tepat sekali. Dia seorang orang buta sebelah mata. Bagaimana mungkin dia menang melawan Li Bangchen? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Sudah jelas, sisi kita yang menang. Kamu.
Kamu terlalu tidak tahu malu. Ayah, kamu ini makhluk macam apa? Dan berani mengatakan kami salah. Baru saja, Bang Chang mengalah 1 putaran padamu. Itu sudah sangat murah hati, dan kamu masih berani mencari gara-gara. Diam. Kepala Desa Li. Pertanyaan itu diberikan olehmu. Terserah padamu untuk mengkonfirmasi hasilnya. Aku. Konfirmasi. Ronde panahan ini. Li Sisi. Menang. Tidak mungkin. Jika kau tidak sudah tahu jawabannya sebelumnya, bagaimana mungkin kau menembak secepat itu? Bajingan, apa kau bilang? Kau bahkan mencurigaiku. Kepala desa, aku sama sekali tidak akan mencurigaimu. Tapi Li Sisi, jika kau tidak memberitahuku alasannya, aku sama sekali tidak akan mengakuinya. Baiklah, kau mau alasan? Tentu. Berlututlah dan mohon padaku. Kau, Kenapa? Kau tidak bisa menerima kekalahan. Baru saja kepala desa sudah mengumumkan bahwa aku menang. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kau ingin tahu, tunjukkan sikap. Nah, kita tidak akan memohon padanya. Kita kalah putaran ini, tapi masih ada putaran terakhir. aku bukan pecundang yang tak terima kalah. Nah, jika kau kalah, kau kalah. Tidak perlu katakan padaku. Apel, apa sebenarnya alasannya? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Apa yang diberikan Li Fangfu hanyalah penjumlahan dan pengurangan rumit menurut rumus alfa. Gabungkan penjumlahannya, dan kemudian gabungkan pengurangannya. Dan kau bisa dengan mudah menghitung jawabannya. Apa? Matematika sekolah dasar kelas 3. Kau tidak tahu itu. Kau belum mempelajarinya kan? Sungguh, rumus alfa? Sungguh, rumus alfa? Jangan seperti ini. Keluarga kita hanya punya 1 pewaris sepertimu. Jika kau tiada, garis keturunan keluarga Li. Nah, Mama hanya punya kamu permata hati Mama. Nah, The film was translated Ayah. and narrated by M Media. orang dengan hati sejahat itu. Dan motif tersembunyi. Tidak butuh simpati. Siapa yang butuh simpatimu? Aku memberitahumu. Masih ada putaran terakhir. Aku belum kalah. Baiklah. Putaran ketiga. Kita akan bertanding apa? Apa yang kamu lakukan? Kita berdua akan bertanding dengan nyawa kita. Aku akan menghitung sampai 3, dan kita akan saling menembak. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan status ditentukan oleh surga. Lepaskan. Jangan seperti ini. Jika sesuatu terjadi padamu, garis keturunan keluarga Liku akan terputus. Cepat suruh gadis keluargamu ini meminta maaf kepada anakku. Kalau tidak, aku akan melawannya sampai mati. Ayah, ibu, kau tidak percaya padaku. Tidak, Nak. Percayalah. Li Sisi, aku hanya bertanya, apakah kau berani? Kenapa aku tidak berani? Sisi, kamu tidak boleh termakan tipuannya. Kamu wanita kecil, berani menyentuh anakku. Bahkan sehelai rambut pun. Nenek tua ini akan mengulitimu hidup-hidup. Jika sesuatu terjadi pada putraku, musibah apapun, kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan selamat. Kamu, jangan terlalu menindas orang. Putriku adalah juara olimpiad. Jika kamu berani menyakitinya, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Mari kita mulai. Baiklah. Busur dan panah, alat pembunuh di medan perang sejak zaman kuno. Jenderal harus minum sebelum bertempur. Kau dan aku akan memutuskan hidup dan mati setelah minum. Kompetisi panahan setelah minum. Sisi, kamu tidak boleh minum. Kamu akan mabuk. Memang anak kita yang pintar. Kalau begitu aku lega. Kalian sudah setuju. Untuk kompetisi ini, sudah terlambat. Untuk menyesal sekarang. Tidak apa-apa, Ayah. Kuncinya bukan pada anggurnya. Ini tentang hati. Bagus. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika kau kalah,
Rumah leluhur dan tanah klan keluargamu akan menjadi milik kami semua. Ayahmu, ketika dia melihat kami, orang-orang dari garis keturunan ini harus berlutut dan bersujud. Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Kau juga bisa mendapatkan uang dari pembagian tanah keluargamu. Namun, tidak mungkin. Sudah sepakat. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi dengan cepat. Bawa anggurnya. Sangat pedas. Dengan kapasitas minum seperti ini, kau masih ingin berkompetisi panahan denganku? Bocor. Kau pasti akan kalah. Wuliang Ye, Li Banteng. Botol kedua. Dian Nanchun, Li Sisi. Botol ketiga. Bagus. Aku tahu itu. Banteng anak ini menjanjikan. The film was translated Bagaimana dia bisa and bertanding dengan narrated ini? by M. Sudah Mee. berakhir. Mereka berdua ternyata selesai minum pada saat yang bersamaan. Sialan kau, wanita kecil. Minum begitu cepat. Tidak ada gunanya. Kau mabuk. Mereka semua mabuk begitu parah. Dia tamat. Jangan bertanding lagi. Dengarkan ayah. Jangan bertanding lagi ya. Tidak berkompetisi. Mengapa tidak berkompetisi? Anakku punya toleransi alkohol yang baik, tangan yang mantap, kaki yang kokoh. Kalian pasti akan kalah. Aku yang akan jadi wasitnya. Itu mundur 3 angka. Kalian mulai. Panahan. Ini tidak akan berhasil. Tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Ini, Kamu wanita kecil. Apa kamu gila? Cepat buka matamu. Pamer. Pergi ke neraka. 3, 2, 1. Nah, Menang. Sisi, kamu menang. saya umumkan. Li Sisi. 3 ronde. 3 kemenangan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Bang Cheng. Bertanding panahan secara pribadi. Lili Putih pelatih provinsi. Kamu tidak ingin menjadi atlet lagi. Lily. Ini Li Sisi. Li Sisi. Dia meniru. Olimpian. Juara. Aku di sini untuk menghukumnya. Juara Olimpiade adalah pahlawan bangsa naga. Tidakkah kamu takut dikutuk ribuan orang?
Siapa kau? Dengan hak apa? Menuduh orang lain tanpa alasan. Hanya karena ayahku adalah pelatih tim provinsi. Ada lagi. Bang Cheng. Di tim provinsi, sudah melamarku. Aku adalah tunangannya. Hanya berdasarkan dua identitas ini, apa aku layak menuduhmu? Tidak cukup. Si bodoh buta ini, lidah tajam. Lily, jangan berdebat dengannya lagi. Nah, Lily, dia adalah gadis yang sangat baik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi menantu pelatih tim provinsi. Sama sekali tidak bisa. Biarkan hal kecil ini begitu sombong. Lily, kamu, ayahmu setuju untuk pernikahan kita. Ayahku memintaku untuk datang menemui orang tuamu. Jika mereka tidak keberatan, kita tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Bang Cheng sudah memberitahu kami tentangmu. Ah, benar. Apakah sakit? Sakit. Masalah hari ini belum selesai. Bang Cheng, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo, ayo. Pernikahan putri pelatih. Mengapa mereka di sini juga? Dari mana datangnya orang-orang udik ini? Mereka bahkan tidak mengenali pengantin pria. Mulai sekarang, kamu adalah menantu pelatih Ru. Ini masa depan cerah menanti. Di masa depan, mohon jaga saya. Tidak masalah, tidak masalah. Ibu, Li Sisi ini, sial. Kenapa dia ada di sini? Dia tidak memberiku muka sebelumnya dan merusak rencanaku. Sekarang dia datang lagi ke pesta pertunanganku. Niat jahat apa yang dia miliki? Bukankah karena dia melihatmu sudah sukses dan datang untuk menjilatmu? Menantu pelatih Ru, ternyata dia. Langit benar-benar buta. Ayah, ayo pergi. Kita tidak bisa pergi. Jika kita pergi sekarang, bukankah kita akan kehilangan muka pelatih Ru? Seekor ayam tidak tinggal dengan benar di kandang. Kamu juga keluar untuk menjilatku. Li Bang Cheng, jaga mulutmu. Hei Li Dawei, aku bilang bagaimana bisa kamu begitu? Tidak tahu malu. Apa kamu dengar itu? Anakku dan putri pelatih Ru akan menikah. Jadi, kamu membawa putrimu ke sini untuk menjilat kami. Kamu juga harus memberitahu putrimu untuk bercermin. Orang seperti dia, orang kotor, apakah dia pantas datang dan menghadiri perjamuan pertunangan kami? Apa yang kamu bicarakan, pelatih Ru, adalah yang mengundang kita. Berapa banyak yang bisa kau karang? Kau bisa mengarang sebanyak itu. Jika kamu bilang, putrimu adalah yang berdiri di jalanan, pelacur paling bejat, aku mungkin masih percaya. Li Bang Cheng, jangan banyak bicara. Hei, pergi sana. Jauhi aku, yang sudah bersama banyak pria. Jangan membawa penyakit menular dan menulariku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimanapun juga kita adalah kerabat. Bagaimana bisa kamu memfitnah sepupumu seperti ini? Kerabat, kau pikir kau siapa? Bukankah itu hanya kau melihat putraku sukses dan datang untuk menjilat kami, keluarga kami, tidak punya kerabat, miskin seperti ini. Hei Dawei, kamu harus cepat menyingkir. Kamu benar-benar, muka keluarga Li tua kita telah benar-benar mempermalukan. Tunggu sebentar. Kau bilang, itu pelatih Ru yang mengundangmu. Lalu apakah kau membawa hadiah? Mari kita ambil hadiah mereka dulu, lalu usir mereka. Kita semua membawa hadiah. Dan Sisi juga menyiapkan hadiah besar. Seorang master akan segera tiba di sini untuk mengantarkannya. Hadiah besar. Jangan berani-beraninya mengirimkan sampah apapun dan membuat tontonan. Suami. Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kamu lagi? Kamu penipu. Kamu masih ingin masuk ke pesta pertunanganku. Sial sekali. Penjaga. Singkirkan mereka. Dari sini. Bang Chen, mengapa kamu selalu menjelek-jelekan sepupumu? Nona Ru, kami diundang oleh pelatih Ru untuk datang dan menghadiri perjamuan pertunangan. Ayahku mengundang tamu terhormat. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kebohonganmu terbongkar, Kar. Putri pelatih Ru sendiri yang mengatakannya. Itu tidak benar. Kamu hanya datang ke sini untuk menjilat kami. Menantuku yang baik. Cepat lihat.
Di perjamuan ini, apakah ada yang hilang? Sesuatu yang berharga. Jika ada yang hilang, apapun itu, aku akan panggil polisi dan suruh mereka ditangkap. Apa maksudmu? Kami bukan pencuri. Jangan lihat bagaimana kalian berdua berpakaian sekarang. Seperti orang terhormat, tapi itu tidak bisa menyembunyikan bau kemiskinan kalian. Mana hadiah yang kamu bawa? Mengapa aku belum melihatnya? Di mana kamu meletakkannya? Kamu bahkan tidak membawa hadiah. Seseorang, singkirkan mereka untukku dan usir mereka. Hadiah ucapan selamat tiba. Pengantin pria dan wanita. Ini adalah Nona Lee sisi hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh Nonaru, ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan padamu, suamiku. Apa ini? Besar sekali. Itu terlihat seperti plakat. Sebuah plakat. Sebuah plakat sampah. Bernilai beberapa koin reset. Apakah ini untuk pengemis? Hanya beberapa kata ini. Nonaru, ini adalah kata-kata yang kutulis sendiri. Tidak ternilai harganya. Masih menyombongkan diri. Jangan bilang itu hanya beberapa kata. Bahkan jika kamu berdiri di jalan, 1.000 yuan, mungkin tak ada yang menginginkannya. Kakak laki-laki, bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Putriku adalah juara dunia. Berkah yang dia tulis sendiri. Dan ada tanda tangan pribadinya. Hal-hal ini tidak bisa kamu beli dengan uang. Kamu masih membual di sini. Menantu, jangan hiraukan mereka. Dua orang ini. Yang satu tidak tahu malu. Yang satu lagi, gila. Itu benar. Jika dia benar-benar seorang juara, apakah dia perlu datang menyanjung kami? Istri, aku rasa Ayan dan anak ini hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Kalau menurutku, hancurkan saja. Hancurkan, berani, membuat masalah di pesta pertunanganku. Aku akan membuatmu membayar. Nonaru, aku harus mengingatkanmu. Plakat ini, aku hanya memberikannya sekali. Sungguh lelukon. Kamu benar-benar berpikir kamu orang penting. Suamiku tidak menyukaimu, dan aku tidak peduli denganmu. Barang-barang. Pergi, ambil palu. Sampah seperti ini. Kamu bahkan membawanya keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Li Bangcheng, biarkan aku mengingatkanmu. Ini yang kuberikan kepada pelatih Ru sebagai hadiah ucapan selamat. Hari ini adalah hari saya dan Bangcheng. Hari besar. Ayahku juga harus mendengarkanku. Saya akan jelaskan di sini. Hadiahmu, kami tidak akan terima. Kami tidak akan menerima. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat. Ayah mertuaku ada di sini. Bagaimana kamu akan terus berpura-pura sekarang? Nyaman, Lisi Sili Daud. Ayah mertua, Anda datang tepat pada waktunya. Wanita ini dan ayahnya merusak pesta pertunanganku dan Lily. Pesta pertunangan. Benar sekali. Besar. Kamu sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Benar, kirim mereka ke penjara. Ayah, pasangan ayah dan anak perempuan itu tidak tahu malu. Di hari pernikahan saya, mereka sebenarnya hanya memberi sebuah plakat. Pelatih Ru, ini adalah milik putriku. Berkah tulisan tangan. Itu akan terlalu menjijikan. Aku sudah menghancurkan plakatnya. Ayah mertua. Kamu menghancurkannya. Ya ayah mertua. Ini semua yang harus kulakukan. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil sampah ini dan bersihkan untukku. Besanku sayang. Anakku. Sudah pintar sejak kecil. Mulai sekarang, dia akan menjadi menantumu. Kamu pasti akan memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Kalau tidak, bicara soal Lily, penilaiannya tajam. Dia dan putraku benar-benar pasangan serasi. Ayah, saya yang menyuruhnya menghancurkannya. Baik. Ini semua perbuatanmu. Sedang mengerjakan. Pelatih Ru, plakat ini adalah niat tulusku. Karena sudah dihancurkan. Sepertinya, kami tidak terlalu disambut. Pembawa acara untuk pesta pertunangan ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong cari orang lain. Ayah, ayo pergi. Tunggu. Berhenti di situ. Ayah mertuaku menyuruhmu untuk berhenti. Di depan pelatih Ru.
Kamu masih menyombongkan diri. Dan pembawa acara perjamuan pernikahan. Seseorang yang keluar dan menjual diri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi putraku? Pembawa acara pernikahan. Apa katamu? Besan, kau mungkin tidak tahu. Gadis kecil ini, di desa kami, dia terkenal. Dulu, dia bahkan mencoba untuk menggoda putraku. Ah, tidak buruk. Tapi untuk seseorang seperti ini, wanita yang sudah tidur dengan ribuan pria, makhluk kecil. Halo Tetua Feng, Halo Tetua Feng. Nah, siapa ini? Sangat mengesankan. Aku juga tidak mengenalnya. Lily. Siapa Tetua Feng? Tetua Feng adalah mantan pemimpin ayahku, tokoh terkemuka di dunia olahraga, dan juga petugas pernikahan kita. Astaga, Tetua Feng ini punya latar belakang yang begitu besar. Suami tenang saja. Tetua Feng paling menyayangiku. Sueson. Lihatlah hal bodoh yang telah kamu lakukan. Tetua Feng. Jangan salahkan ayah mertua. Ini semua Li Sisi. Ayan dan anak ini membuat masalah di sini. Pernikahannya dibatalkan. Jangan panggil aku besan. Ayah, apa yang ayah katakan? Saya pasti akan menikahi Bang Cheng. Dia adalah menantu ayah. Li Dawei, tidakkah kamu mendengar itu? Ini semua karena kamu, dan si kecilmu ini yang membuatnya marah. Besanku sayang, di depan Tetua Feng, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Dia berkali-kali menyamar sebagai atlet. Kamu harus meminta pertanggungjawabannya. Benar, penjual daging ini tidak tahu malu dan tidak punya batasan. Hari ini dia bahkan mencoba untuk merusak perjamuan pertunangan putraku. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak meniru atlet. Aku memang atlet. Li Sisi, hari ini Tetua Feng dan ayah mertuaku sama-sama ada di sini. Apakah kamu masih mencoba berdebat? Besanku sayang, katakan padaku, apakah dia benar-benar atlet tim provinsi? Dia memang bukan atlet tim provinsi. Li Sisi, hari ini kebenarannya terungkap. Aku melihat bahwa kamu, kebohongan yang ditenun dengan susah payah, akhirnya terungkap hari ini. Li Dawei, apalagi yang ingin kamu katakan? Putriku, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tidak benar-benar membohongiku kan? Ayah, aku tidak. Kau percaya padaku. Percaya padamu. Percaya padamu seorang penjual daging. Semua orang tahu bahwa untuk menarik pelanggan, tidak ada kebohongan yang tidak akan kau karang. Cukup. Li Sisi, dia adalah. Diam. Li Sisi, apakah dia The menyinggungmu? film was translated Tetua Feng, and Li Sisi narrated ini by M. adalah wanita yang jahat. Dia tidak hanya merayuku, dia juga merusak perjamuan pertunanganku dengan Lily. Ayahnya juga bukan orang baik. Seperti ayah, seperti anak. Meskipun aku tidak mau mengakuinya. Tapi siapa suruh aku juga bermargali? Bagaimana mungkin keluarga Li kita menghasilkan dua orang bejat ini? Li Dawei, dengarkan aku umumkan. Mulai sekarang, keluarga kami dan keluargamu benar-benar memutuskan hubungan. Benar, putuskan hubungan. Kita seharusnya sudah memutuskan hubungan denganmu sejak dulu, agar jalan ini tidak menyesatkan putraku. Putus hubungan. Bagus. Sebelum kita putus hubungan, kembalikan uang yang kamu pinjam dariku. Uang yang mereka pinjam darimu? Itu semua tabungan yang aku simpan untuk Sisi. Ah, tidak. Kamu bilang aku berutang uang padamu. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Untuk dilihat semua orang. Dulu kamu menolak menandatangani surat utang. Berpikir kita adalah saudara dekat. Jadi, aku tidak menyimpan bukti apapun. Kamu tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah ini sudah jelas? Apakah kau memfitnah dan mencemarkan nama baikku? Tetua Feng, suamiku baru saja mengatakan, itu mereka yang meminjam uang dari ayah mertua dan ibu mertuaku. Mereka bahkan berbalik menyalahkan kami. Itu semua Li Bangjang berbohong padamu. Seluruh keluarga mereka tidak punya satupun kata yang jujur. Dia bahkan bilang dia juara dunia. Kau masih berani mengatakan itu? Kaulah yang pertama kali menyamar. Baiklah, masalah ini, aku sudah cukup jelas sekarang. Tetua Feng, Anda memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Keputusan apapun yang Anda buat, kami semua mendukung Anda. Benar. Tetua Feng adalah tokoh terkemuka. Aku yakin dia tidak akan bertindak demi keuntungan pribadi. Dia pasti akan memberikan keluarga kita keadilan. Tepat sekali. Berani bertindak serendah itu di depan Tetua Feng. Kamu pantas mendapatkan nasib buruk. Suesong, pernikahan ini dibatalkan. Tetua Feng, aku telah membuat Tetua Feng tertawa. Tetua Feng, Itu juga yang kumaksud. Untuk membatalkan pernikahan antara aku dan Lily.
Tidak ada yang boleh membatalkannya. Masalah ini sudah diberitahukan kepada semua orang di desa. Kita masih harus kembali dan mengadakan perjamuan untuk merayakan. Jika kau membatalkan ini dan membuat ini tidak mungkin, bagaimana aku bisa menghadapi para tetua dan sesama penduduk desa dan menjelaskan? Aku tidak setuju. Lily, dia pasti menantu perempuanku. Ayah bilang sebelumnya. Ayah berjanji padaku bahwa tidak apa-apa asalkan aku menyukainya. Lily, ini keputusanku. Keluarga ini, aku benar-benar tidak suka. Kau tidak bisa menikah dengan keluarga mereka. Lihat saja anak ini. Dia terlihat licik dan mencurigakan. Dia tidak baik. Li Sisi, kau masih berani menyeringai. Aku akan memukulmu sampai mati. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian. Siapapun yang berani menyentuh putriku, aku akan melawannya sampai mati. Hai nak. Jangan gegabah. Li Dawei ini bekerja di lokasi konstruksi sepanjang tahun. Dia penuh otot. Kita tidak bisa mengalahkannya. Dawei, aku kakakmu. Ini keponakanmu sendiri. Kau bahkan akan memukul keponakanmu sendiri. Apakah kau bahkan manusia? Baru saja kau ingin memutuskan hubungan. Itu kau. Sekarang kau bicara tentang kekerabatan lagi. Kau sudah mengatakan semua kata baik dan buruk. Apa kau tidak tahu malu? Kamu bajingan kecil. Mulai sekarang keluargamu di desa bisa lupakan tentang kedamaian. Li Sisi, masalah ini belum selesai hari ini. Tunggu saja. Nak. Nak. Bang Cheng. Aku membencimu. Bang Cheng. Lily kembali ke sini. Suesong, jika Lily tidak dibesarkan dengan baik, kau yang bertanggung jawab. Li Bangcheng dan keluarganya memilih untuk menentang seorang juara dunia. Mereka hanyalah sekelompok idiot. Putriku, benar-benar juara dunia. The film was Kau sebagai seorang translated ayah and narrated juga by tidak M pintar. Media. Jika Sisi bukan juara dunia, bagaimana mungkin Suesong membiarkannya di pesta pertunangan menjadi tuan rumah? Bagus. Putri yang baik. Aku tahu itu. Kamu pasti akan mencapai hal-hal besar.